Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Rahman TV yang dirahmati Allah. Pada kali ini saya akan membahas tentang kisah para wali. Salah satunya adalah yang pertama itu adalah kisah dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah putra dari seorang hamba yang ditangkap di Maisan, yang dimana bapak beliau ini pernah menolong sahabat Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Thabit. Hasan Al-Basri ini lahir di kota Madinah pada tahun 21 Hijriah, bertepatan dengan tahun 642 Masehi. Hari-harinya Hasan Al-Basri ini berkegiatan atau beliau besar di kota Basrah, sehingga menurut riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa Hasan Al-Basri ini pernah bertemu dengan 70 sahabat baginda Rasulullah SAW, sehingga dengan pertemuan beliau dengan para sahabat mendidik beliau menjadi orang yang baik, kemudian memberikan beliau berakhlak yang baik, ketakwaannya juga sangat luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Hasan Al-Basri ini kegiatannya di setiap hari yaitu bekerja, yaitu menjual permata, sehingga masyarakat Basrah pada saat itu sering memanggil beliau dengan Bapak Permata, Bapak Mutiara, karena memang beliau berdagang mutiara, beliau jual beli mutiara, yang dimana beliau sering juga berdagang ke kawasan Kekaisaran Bizantium, sehingga masyarakat yang ada di Bizantium itu sangat populer dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini sering sekali menjual barang dagangannya, mutiaranya ke kerajaan. Bagaimana tidak, yang namanya kawasan kerajaan pasti akan senang dengan persen perhiasan. Pada suatu hari Hasan Al-Basri datang ke kerajaan Bizantium untuk memperjualkan barang dagangannya, yaitu permatanya. Tiba-tiba bertemu dengan seorang menteri kerajaan. Karena sudah kenal, karena sudah tahu Hasan Al-Basri orang yang baik, orang yang jujur, orang yang sangat taat beribadah kepada Allah. Kemudian Hasan Al-Basri ini diajak oleh menteri. Apa kata menterinya? Wahai Hasan Al-Basri, maukah engkau ikut denganku? Hasan Al-Basri tidak bertanya, menteri mengajakmu kemana? Tidak bertanya. Hasan Al-Basri asal menjawab, Pak Menteri, kemanapun engkau ajak saya akan ikut. Ya, namanya kerajaan, seorang raja, kemudian dengan jajarannya ada menterinya, maka sebagai masyarakat biasa harus ikut dan juga senang bisa diajak. Oleh karena itu menteri itu menyuruh pengawal, hai pengawal, silakan siapkan satu kuda untuk Hasan Al-Basri, karena dia akan ikut bersamaku. Betul, setelah disiapkan oleh pasukan, oleh pengawal yang lain, berangkatlah menteri ini dengan Hasan Al-Basri pakai kuda. Sampainya di padang pasir, menteri dan Hasan Al-Basri ini diam, karena sangat banyak antrian, yang dimana dari kejauhan Hasan Al-Basri melihat sebuah tenda yang dibuat dari sutra yang berwarna keemas-emasan. Kemudian tiangnya terbuat dari emas. Hasan Al-Basri penasaran, ada apa di tenda itu? Dengan terik matahari yang sangat panas, maka otomatis warna keemasan itu semakin mengkilat, mengeluarkan cahaya. Hasan Al-Basri pun malu bertanya juga kepada menteri, terdiam, mikir sendiri, ada apa? Orang banyak antri. Setelah antri, orang-orang setelah berada di depan tenda itu
Tidak sampai 2 menit, mereka pergi. Seperti itu terus berkelompok-kelompok orang. Dan termasuk Hasan Al-Basri berkelompok dengan Pak Menteri. Sehingga setelah dekat antrian itu, ada sekelompok pasukan atau sekelompok prajurit yang membawa senjata lengkap, pakaian lengkap, pakaian besi lengkap, baik dari topi juga, topi dari besi, baja untuk perang. Sekitar 40-an orang itu berkata pemimpinnya. Ternyata sebelum itu diceritakan, Hasan Al-Basri karena terdiam, dikasih tahu oleh menteri ini, Hasan Al-Basri, tahukah engkau apa yang itu di tenda itu? Hasan Al-Basri menjawab, Pak Menteri, saya tidak tahu. Dan saya ingin tahu, penasaran. Banyak sekali orang berziarah. Banyak sekali orang datang ke sini. Saya baru tahu di sini ada tempat tenda yang terbuat dari tenda yang terbuat dari sutra, kemudian tiangnya emas dan banyak dijaga, dikawal. Menteri menjawab, wahai Hasan Al-Basri, tempat ini adalah makam dari putra mahkota, seorang pangeran yang disiapkan oleh kaisar atau raja untuk jadi penggantinya. Karena anaknya ini atau putra mahkota ini adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, dan betul-betul akan digadang-gadang cepat akan menggantikan posisi bapaknya. Tetapi kata Pak Menteri, malapetaka datang, putra mahkota sakit, kemudian meninggal dunia. Dan semua rakyatnya mencintai raja dan mencintai putra mahkota. Nah, pada saat itu, di kumpulan pasukan itu datang di depan tenda, kemudian berkata, wahai putra mahkota, pemimpin pasukan ini, wahai putra mahkota, pangeran, seandainya dengan kekuatan kami sebagai pasukan perang terdepan, membawa senjata, perlengkapan lengkap, kekuatan yang bisa dikatakan sangat kuat, maka kami bersedia melawan kekuatan yang menimpamu, sehingga aku menjadi jatuh sakit dan meninggal dunia. Tapi apa daya, wahai putra mahkota, yang membuat engkau seperti ini adalah Dialah yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada siapapun. Maka kami tidak mampu. Maka kami sebagai pasukan kerajaan dengan peralatan lengkap, kekuatan lengkap, senjata lengkap, tidak mampu membantumu, wahai putra mahkota. Maafkanlah kami. Kami hanya bisa mendoakan semoga engkau selamat di akhir kala nanti. Setelah berbicara seperti itu, pasukan yang sekitar 40 itu pergi. Kemudian setelah itu datang lagi di belakangnya itu kelompok perempuan yang rata-rata di tangannya penuh dengan emas, yang rata-rata di kakinya penuh dengan emas, bahkan emas permata itu dibawa oleh dibawa pakai bakul, meratapi menangis di depan tenda sambil berdoa. Dan apa kata mereka? Wahai putra mahkota, jika kami mampu untuk membayar dengan harta kami, emas kami yang banyak ini, kami akan bayar untuk menembus kesehatanmu. Kami akan bayar, kami akan tebus penyakitmu agar engkau tidak meninggal dunia. Tapi apa kekayaan kami, wahai putra mahkota? Biar bagaimanapun jumlah emas, harta benda kami, yang kami bawa pun saat ini dengan teman-teman kami yang lain, tidak mampu akan membayar, tidak mampu akan menebus. Karena yang membuat engkau seperti ini, yang menjadikan engkau seperti ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya,
Tidak ada apa-apanya harta kami, wahai putra mahkota. Biar bagaimanapun, biar emas sebanyak apapun yang kami bawa, kata perempuan ini, masih ada yang lebih kaya, masih ada yang lebih kaya, yang maha kuasa, maha kaya, yaitu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hanya berdoa kepadamu putra mahkota, semoga kau diberikan tempat yang layak di sisinya. Pergi yang perempuan itu, kelompok perempuan. Kelompok yang ketiga, sekitar 60 pelajar cendekiawan Islam pada saat itu datang berziarah ke makam itu. Dan pimpinannya berkata, wahai putra mahkota, kami datang ke sini dengan membawa ilmu kami. Kami datang ke sini dengan membawa bekal pemikiran kami. Apa yang pernah kami tulis, kami baca, kami fikirkan, kami laksanakan, kami bawa. Seandainya bisa putra mahkota, dengan kecerdasan kami ini, kami akan tumpahkan semuanya kepadamu, wahai putra raja. Tetapi Allah berkata lain, Allah mengambilmu, Allah menyayangimu. Sehingga sepintar apapun, secerdas apapun kami, tidak mampu mengalahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Kami hanya berdoa kepadamu, kami hanya berdoa kepada Allah, semoga putra mahkota diberikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah 60 pasukan, 60 cendekiawan pergilah. Tibalah saatnya giliran Pak Menteri, kemudian Hasan Al-Basri berada di belakang persis. Kemudian Pak Menteri mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, silakan di dekatku. Di depan tenda itu, di depan pintu tenda, Hasan Al-Basri tidak berkata sesuatu apapun. Hasan Al-Basri hanya menangis, meneteskan air mata. Dan Pak Menteri hanya berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Pada saat itu Hasan Al-Basri itu menangis, tidak berkata sekata apapun. Kemudian setelah selesai berdoa, Pak Menteri, ayo apa yang ingin kau katakan, kata Pak Menteri. Hasan Al-Basri hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang mau dikatakan. Tidak ada yang mau dikatakan. Dia hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pas sampai di kerajaan, kemudian beliau pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Hasan Al-Basri berjanji kepada dirinya. Apa katanya? Setelah saya mendengar ucapan pasukan, ucapan sekelompok wanita, kemudian ucapan sekelompok ilmuwan yang sangat cerdas, pintar, cantik, sangat cerdas, pintar, pandai. Hasan Al-Basri berjanji bahwa mulai hari ini saya tidak akan pernah tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Karena bagaimana nasibku nanti, katanya Hasan Al-Basri kepada Allah. Saya hanya bisa tertawa, tidak tahu nasib saya besok. Apakah saya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Dari saat itu Hasan Al-Basri berzikir, beribadah pada Allah, berusaha berikhtiar dengan jujur. Tidak ada suatu hal yang dicurangi. Beliau mulai disiplin, semuanya disiplin ibadahnya. Sehingga Hasan Al-Basri adalah orang yang masyhur, kealimannya, kewaliannya diakui oleh masyarakat Basrah dan masyarakat pada lainnya. Dari sejak itulah Hasan Al-Basri tidak pernah tertawa. Beliau lisannya berzikir setiap hari, setiap saat. Tidak pernah lisan beliau berhenti berzikir. Beliau mengajarkan ilmunya, beliau memberikan kebaikan-kebaikan kepada semua. Oleh karena itu kita yakin bahwasanya tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih kuasa
selain Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua kisah Hasan al-Basri ini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi